pagi, Bu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Pak Kadek sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai tentang bagaimana pengalaman Pak Kadek selama menjalankan tugas dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi sebelum mungkin saya mengajukan pertanyaan yang saya bawa, mungkin kabarnya hari ini gimana Pak Kadek? Ya, baik. Iya, sementara kita diberikan kesehatan ya. Nah mungkin ada beberapa hal mungkin yang akan saya tanyakan ke Pak Kadek terkait pengalaman Pak Kadek menjabat sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Mungkin ini untuk pertanyaan yang pertama mungkin. Nah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu seperti apa itu Pak Kadek? Ya, terima kasih Pak Rumani. Nah, dalam mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral ini, ini sebelumnya saya menyampaikan beberapa hal. Ya, perlu juga saya sampaikan bahwa dalam dilema etika itu ada memiliki atau memilih di antara dua pilihan yang sama-sama baik. Nah, tetapi dalam ada kata sama-sama baik itu, tapi sifat di sini ada yang bertentangan. Itulah dilema yang kita akan hadapi atau dihadapi mungkin setiap hari di sekolah. Itu tentang dilema etika. Sedangkan pada bujukan moral itu lebih mudah itu dipahami. Kita hanya bisa memilih antara dua pilihan, yaitu benar dan salah. Nah, ini juga sering dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Jadi seperti itu ya Pak Kadek ya, Ya, tentang Pak Kadek mengidentifikasi yang mana mungkin itu kasus termasuk dilema etika, yaitu pertentangan antara benar dengan benarnya. Nah kemudian kalau yang bujukan moralnya itu udah pasti perlawanan benar dan salah. dan salah. Ya. Tapi di dalam dilema etika dan bujuk moral tentu ada perbedaannya juga. Ya. Nah, di dalam dilema etika itu perbedaannya ada dua pilihan yang sama-sama baik. Nah, sedangkan di dalam bujuk moral itu hanya ada dua pilihan, yaitu benar dan salah. Sedangkan di dilema etika pasti ada konflik, konflik yang dihadapi. Kemudian di dalam bujuk moral itu tidak ada konflik, cuma dia hanya memilih benar dan salah. Nah kemudian di dalam dilema etika itu sulit sekali untuk mengambil melibatkan mengambil keputusan dengan melibatkan pertimbangan yang sangat luas sekali ya, katakanlah begitu ya. Rumit istilahnya. Rumit ya. Sedangkan dalam bujukan moral itu lebih banyak, atau kita bisa diambil hanya benar dan salahnya saja. Nah, seperti contoh di dalam dilema etika itu ada misalnya anak kita ya, dia ingin mengikuti ada ujian sekolah dan berbenturan bersamaan dengan lomba itu maksudnya lomba atlet yang dikuasai oleh anak tersebut. Nah, di dalam waktu yang bersama itulah muncul dilema etikanya, yang mana dia harus ambil, yang mana dia harus tidak ambil itu. Nah itu tergantung sekarang timbul masalahnya itu pertimbangan yang perlu diambil. Sementara dua-duanya itu benar ya Pak ya, ikut lomba juga benar. Kemudian harus mengikuti ujian juga benar. Di sanalah istilahnya dia tuh memilih mana yang harus dia pilih, karena dia harus memilih satu. Yang mana harus diprioritaskan, mungkin seperti itu Bapak ya. Kemudian dari bujukan moral, contohnya ini ada kata berbohong. Nah, berbohong itu juga dialami oleh anak-anak. Itu dalam membuat PR. Nah, dia tidak membuat PR. Alasnya apa? Apakah dia berbohong
apa dia mempunyai alasan yang lain, kan itu. Nah, kalau dia sudah berbohong, dia itu sudah pasti dia itu salah, kan itu. Ya, kalau alasan dia mengalami apa namanya kesulitan atau masalah yang lain, itu alasnya dia itu benar. Nah, mungkin karena dia sakit atau bagaimana, di sanalah kita ambil antara benar dan salahnya itu ya. Nah kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus yang mana ada dua kepentingan yang itu tadi ya, yang sama-sama benar itu, dan kemudian iya, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Nah, begini, seperti apa yang dikatakan tadi ya, dalam mengambil keputusan untuk masalah atau istilah dilema itu memang sangat sulit, penuh dengan pertimbangan, apa yang saya katakan tadi. Nah, jadi menghadapi situasi di mana ada dua pilihan yang sama-sama baik secara moral itu, tapi sangat menantang sekali di sini. Ya. Nah, kami atau saya di sekolah ini menggunakan yaitu beberapa pendekatan yaitu untuk menghadapi. Yang pertama yaitu saya ambil yaitu identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Nah, jadi ada identifikasi nilainya. Dari pertentangannya ini misalnya seperti tadi dalam mengikuti ujian dan mengikuti lomba. Nah, itu sangat perlu sekali nilai pertimbangannya. Nah, jadi kita tentukan nilainya, nilai apa yang kita tentukan di sana. Jadi yang pertama ada kejujuran, kemudian keadilan dan kasih sayang. Ini kita perlu pertimbangan baik dengan guru maupun dengan orang tua. Nah, kalau keinginnya, misalnya si anak menginginkan ikut ujian, tapi orang tuanya dengan bangganya dia mempunyai anak ikut lomba di salah satu bidang atau olahraga tersebut. Itu yang pertimbangan yang sangat matang sekali ya Pak ya. Nah kemudian kalau misalnya ada kasus seperti itu, kira-kira prosedur apa yang biasanya Bapak terapkan di sekolah? Prosedur atau langkah-langkah yang bagaimana? Kalau ada seperti itu, karena sifatnya namanya istilahnya itu permasalahan itu ya, kita pertama kita ajak dulu si anak itu, ya kita dekati anak itu, kemudian kita panggil orang tuanya, kemudian kalau itu tidak perlu kita rembuk dengan guru-guru yang ada di sekolah, karena keduanya penting. Nah, sekarang yang mana hasil pertimbangan itu yang digunakan nanti sampai dengan identifikasi nilai, kita juga tentukan nilainya seperti tadi ya, menghitung bobot nilai. Dari bobot nilai itulah ya, dari bobotnya itulah kita bisa pertimbangkan, kemudian kita bisa memberikan pengarahan kepada orang tuanya yang mana kemungkinan yang nanti diambil. Tentu dalam pengambil keputusan itu pasti ada risiko yang dihadapi. Mungkin ini untuk pertanyaan selanjutnya, dari baru sekian pertanyaan itu udah banyak pengalaman mungkin ya yang udah dapat saya ambil dari Pak Kadek, luar biasa sekali. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif mungkin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin dihadapi di sekolah? Yang dikatakan tadi yaitu tentang identifikasi nilai. Nah itu yang hal yang penting. Kemudian kita evaluasi konsekuensinya. Nah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tentu jadi pada anak kita ambil ke evaluasi jangka panjang dan jangka pendek. Kita beri sedikit pengertian lah. Oh, jangka panjangnya kalau ini dilakukan seperti ini, kalau ini dilakukan seperti ini, pasti ada akibatnya. Jadi ya, dan evaluasi apa sih dampaknya, mungkin seperti itu kurang lebih ya Pak Dea. Ya. Kemudian ada konsultasi dengan guru
dan orang tuanya yang terdekat lah dengan dia, nah yang tahu dengan situasi sedikit dari anak tersebut. Kemudian kita bisa juga menggunakan di sini yang saya gunakan yaitu prinsipnya di sini. Ada prinsip keadilan. Nah, ya kita kepada anak itu ya ada prinsip adil lah kepada mereka. Iya, Jangan sampai dia mengikuti salah satu itu dia kemudian dia ada beban. Ya. Kemudian ada lagi satu yaitu prinsip hak asasi. Ya. Kita juga dalam mengambil itu tanya pada anak yang mana dia mau ambil apa seperti ini, kita berikan penjelasan bagaimana dia. Tergantung hak asasinya mereka. Kalau dia ingin olahraga ya silakan, nanti risikonya di pembelajaran dia ya. Kan? Iya, mungkin selama Bapak menjalani tugas, selama juga mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini, ada tantangannya enggak Pak? Tantangannya ada enggak? Nah tentu di dalam menjalankan tugas, dalam mengambil keputusan atau apapun pasti ada tantangannya kan? Iya. Ya. Jadi tantangannya di sini dalam mengambil keputusan seringkali menjadi tantangan yang apa namanya sangat kompleks dan penuh pertimbangan. Dimana pertimbangan di sini itu ada beberapa tantangan yang saya hadapi atau yang saya temui. Yang pertama yaitu konflik nilai yang bertentangan, itu yang pertama. Nah, dari segi dilema etika itulah konflik yang bertentangan, walaupun keduanya itu sama-sama baik. Itu. Nah, itu. Yang kemudian ada tekanan waktu. Ya, tantangannya tekanan waktu. Waktu yang maksud sini adalah mengambil keputusan di mana yang di apa namanya di tingkat untuk mengambil keputusan itu bagaimana? Apakah dia ada tekanan dari atau waktunya yang sangat singkat atau bagaimana? Terus ada juga konsekuensi moral yang berat. Itu tidak berat itu dia memilih di antara dua itu ini akan berat sekali untuk menentukan kembali atau keduanya senang disenangi. Apalagi nanti begini kasusnya lebih di sekolah dia berprestasi, di bidang olahraga itu dia juga berprestasi. Itulah konsekuensi moral yang sangat berat sekali. Ya, pilih ya yang mana harus prioritas mungkin itu ya Pak ya. Nah kemudian ini ketika ada persoalan dilema etika seperti itu, kalau di sekolah Bapak itu penyelesaiannya bagaimana? Apakah misalnya Bapak punya jadwal tertentu kah untuk menyelesaikan permasalahan itu, atau mungkin diselesaikan secara langsung mungkin, atau bagaimana kalau di sekolah Bapak mungkin? Kalau menyelesaikan masalah tersebut, kami di sekolah belum memiliki belum memiliki SOP yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengapa demikian? Karena permasalahan ini munculnya tidak terjadi. Ya kita tidak bisa menentukan muncul masalah ini. Ketika ada masalah yang dihadapi secara spontan, saya dan guru-guru itu mengadakan musyawarah untuk menangani kasus tersebut. Nah, begitu juga nanti bila perlu kita panggil orang tuanya, kita ajak diskusi bersama tentang hal-hal apa yang saja yang ingin diikuti atau yang ingin diambil oleh anaknya. Nah, sehingga ke depan ini yaitu mengurangi bebannya lah, beban atau moral yang berat itu bisa dia kurangi. Nah, jadi secara garis besarnya permasalahan yang itu kami belum punya tata kelola dan SOP, sehingga segala sesuatu atau permasalahan yang muncul yang berhubungan dengan atau dilema etika ini, kita langsung secara spontan mengadakan suatu rapat yang itu di ruang guru atau di perpustakaan, itu kita langsung membicarakan tentang hal tersebut. Secara langsung mungkin Pak ya, ketika ada permasalahan seperti itu. Nah kemudian dari
mungkin ada kasus yang seperti itu, ada nggak kira-kira faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Mungkin ada dukungan dari mana atau bagaimana untuk dalam menyelesaikan kasus tersebut? Dalam faktor yang mendukung atau yang mempermudah untuk menyelesaikan masalah itu tentu ada beberapa faktor yang yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor internal, karena faktor internal ini yaitu dari anak itu sendiri. Misalnya ada nilai-nilai kepribadian atau nilai pribadinya, yaitu nilai pribadinya bagaimana. Dari sana kita bisa mempermudah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada etika pribadi. Nah, di samping ada nilai-nilai, ada etika, kemudian konsensus moral. Ya. Terus ada lagi emosi. Nah, kita lihat dari faktor internal itu emosinya dari anak itu. Kalau dia buat keinginan, oh saya harus di sini, saya harus, ya kita tidak boleh menekannya. Pada haknya Ya, Pak haknya ya. dia. Kemudian ada lagi pengalaman masa lalu. Oh, berdasar. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu. Itu dari faktor internal. Karena ada dari faktor eksternal. Dan faktor eksternal ini yaitu ada hukum dan peraturan. Ini yang dari luar. Ada hukum dan peraturan. Nah, kita juga menyampaikan konsekuensinya kalau kamu tidak mengikuti ini, ada hukum dan peraturan atau kita gunakan peraturannya saja. Jadi kalau tidak ikut ujian bisa gini dan pengaruh juga terhadap masa depannya kan gitu. Nah, kemudian ada norma sosial itu yang dari luar. Kalau dari sosialnya mereka bagaimana kan gitu. Kemudian ada dari pendapat orang lain. Nah, dalam misalnya itu tandanya kita juga mengambil pendapat atau mencari pendapat dari orang lain. Kalau itu memang sangat diperlukan. Banyak faktor ya Pak ya. Kemudian yang lagi satu yaitu ada faktor yang situasional. Faktor situasional di sini ada bagaimana situasinya, urgen apa tidak. Nah, itu. Ada ini, kemudian ada tekanan apa enggak, nanti dari situasinya. Nah, itu tadi kan ada misalnya ada tekanan, mungkin dia mengikuti atau bagaimana, berani tidak dia melawan tekanan dari luar atau dari dalam, tekanan itu enggak. Itu faktor pendukung itu kalau dapat dikatakan itu ada dua faktor ya Pak ya yang mendukung dalam Bapak mempermudah pengambilan keputusan. Ada 3 faktor, internal, eksternal, dan situasi. Dan situasi itu ada 3 berarti. Nah, mungkin dari sekian yang sudah saya pertanyakan ke Bapak juga banyak sekali yang sudah Bapak sampaikan dari pengalaman Bapak terkait pengalaman kerja juga yang mungkin sudah lama juga. Nah, kemudian hal apa sih yang kira-kira Bapak bisa petik dari cara Bapak menangani kasus-kasus yang ada di sekolah, kemudian dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah, bagaimana hal apa mungkin hal bermakna apa yang Bapak bisa petik mungkin dari kasus pembelajaran. Iya, pembelajaran. Nah, dari pembelajaran itu saya coba ya ada beberapa hal yang dapat saya petik di sini. Yaitu yang pertama pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai pribadi. Nah, di sini ada klarifikasi nilainya, karena yang kita bisa mengklarifikasi nilai dari nilai mana yang paling penting. Jadi dalam kesempatan ini kita menggunakan nilai yang paling penting, yaitu bobot nilai yang lebih tinggi itu yang pertama. Kemudian ada keterbatasan pengetahuan. Nah, jadi di sini ada ketidakpastian. Karena apa? Karena tidak selalu ada jawaban yang pasti dalam itu ya. Yang ada benar salah gitu istilahnya. Jadi informasinya bisa dibilang kurang lengkap.
Nah, Karena tidak ada yang benar yang salah itu. Itulah kita mencari informasi sehingga kita menggali lagi ke apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan pribadi. Di sini kita bisa memetik atau pembelajaran pelajaran ini. Pertumbuhan pribadi itu menyangkut kedewasaan. Jadi kedewasaan si anak untuk memilih yang mana seharusnya dia. Kemudian ada keberanian lagi. Dia harus berani memilih salah satu demi masa depannya dia nanti. Walaupun itu bertentangan, ya, nanti untuk lebih lanjutnya dia bisa menindaklanjuti tentang keputusan yang diambil. Kemudian ada rasa tanggung jawab. Ya, itu kedewasaan, keberanian dan tanggung jawab. Mungkin itu hal yang bisa kita petik ya Pak ya dari pengalaman itu ada lagi satu yaitu pentingnya komunikasi. Iya. Nah, karena dalam mengambil keputusan apapun baik terhadap anak dengan orang tua gitu, kita harus ada komunikasi. Karena dukung komunikasi ini juga sangat penting. Bagaimana kalau kita misalnya memberi anak ini ada dua pilihan, kamu harus milih ini tanpa kita komunikasi dengan orang tua, nanti orang tuanya itu bisa campaign ke kita misalnya. Kemudian belajar dari pengalaman orang lain. Dia bisa melihat pengalaman orang lain, oh dulu dia juga begini, dia milih ini, kenyataannya dia jadi begini. Dia tuh adalah istilahnya potret masa lalu atau potret orang lain yang bisa digunakan sebagai motivasi. Nah itulah ambil pelajari yang dapat diklik. Mungkin banyak lagi, tapi karena apa namanya? Yang paling menonjol. Yang paling menonjol ya. ini kita gunakan ya. Iya, terima kasih Pak Kade atas penjelasannya tentang apa yang sudah Pak Kade alami selama menjabat sebagai kepala sekolah. Pengalaman yang luar biasa juga bagi saya dapat mewawancarai Bapak Kade. Lebih banyak ilmu mungkin yang saya dapatkan dari pengalaman Pak Kade, mungkin juga sangat menginspirasi sekali sebenarnya ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan kita siang hari ini. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Kade. Semoga lain kali kita bisa melakukan dialog lagi ya Pak Kade ya. Terima kasih Pak Kade. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini saya dapat mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana cara Bapak mengambil sebuah keputusan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah ya, yang berdasarkan nilai kebijakan mungkin ya Pak Kade ya. Mungkin sebelum saya nanti menyampaikan pertanyaan ke Bapak Kade, gimana nih kabarnya hari ini mungkin Pak Kade? Ya, untuk hari ini sih baik. Ya, setengkara. Ya, meskipun agak gini ya, ya, sedikit ngantuk lah gitu. Karena kemarin ada gini. Iya, ada upacara. Iya. Meskipun dalam keadaan bagaimanapun, yang jelas pasti obrolan kita nanti bisa menambah semangat mungkin ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama yang mungkin saya akan ajukan mungkin terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Mungkin bagaimana sih cara Pak Kade mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang mana termasuk dilema etika atau rujukan moral tersebut? Baik, terima kasih Bu Made ya. Jadi sesuai dengan apa yang Bu Made tanyakan, jadi bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui dulu adalah apa itu dilema etika dan juga rujukan moral gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu dilema etika ya. Nah, jadi dilema etika itu merupakan situasi ya, situasi di mana
seseorang itu harus menentukan, jadi harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya itu benar, tapi bertentangan dengan bertentangan dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Atau dalam kata lainnya benar versus benar atau sama-sama benar, Iya, itu sama-sama benar. istilahnya ya. Iya. Nah, sedangkan rujukan moral itu situasi di mana ketika seseorang itu harus menentukan keputusan antara benar atau salah, nah gitu kan, atau dalam kata lainnya benar versus salah. Nah, gitu, kan itu yang pertama ya. Nah, jadi kita harus Bisa membedakan bisa berarti ya, membedakan dulu, gitu ya. benar versus benarnya dan Iya. benar versus salahnya. Oke, Nah, jadi- Pak Kade, mungkin untuk pertanyaan berikutnya Pak Kade, dalam mengambil keputusan tersebut, ya mungkin di sana ada dua unsur kepentingan yang sama, yaitu yang tadi itu sama-sama benar. Nah, bagaimana cara Bapak menjalankan ketika menemukan sebuah situasi yang seperti itu? Nah, Nah, jadi memang sih menjadi dilema gitu ya bagi seorang. Nah, seperti saya sekarang ini sebagai pemimpin begitu ya. Nah, jadi untuk mengambil keputusan itu dari permasalahan yang sama-sama benar, tapi ada pertentangan. ya, jadi tapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati gitu ya, disepakati bersama, tapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan juga bermanfaat bagi orang banyak gitu. Ya, tetap berpegang teguh pada peraturan ya Pak Dea. Nah, kemudian selama ini mungkin kalau Pak Kade menemukan kasus dilema etika seperti itu atau itu rujukan moral, mungkin prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang Bapak ambil? Nah, jadi prosedur atau langkah-langkah dari suatu keputusan dari permasalahan yang ada itu, jadi dengan mencari fakta atau data gitu ya, di pemanggilan yang bersangkutan begitu. Nah, kemudian juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait, komunikasi bersama ya guru-guru, kemudian tenaga kependidikan, itu menyelesaikan masalah yang ada. Berarti prosedurnya berarti kita apa ya istilahnya melakukan komunikasi Ya, mungkin dengan kita harus pihak-pihak komunikasi, ya. terkait ya Pak ya, untuk pengambilan keputusan ya. tentang dilema etika yang kita hadapi mungkin ya seperti itu. Nah, menurut Bapak, apakah tindakan atau prosedur yang Bapak lakukan itu menurut Bapak apakah itu efektif enggak? Selama Bapak mengambil keputusan seperti itu atau menjalankan prosedur itu efektif enggak? Jadi hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil itu adalah misalnya melaksanakan pertemuan internal dulu ya dengan guru-guru, kemudian atau berkoordinasi dengan guru gitu ya, guru lain juga tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Nah, itu sih yang Nah, selama Bapak mengambil dalam proses Bapak mengambil keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika tersebut, ada nggak tantangan yang Bapak hadapi mungkin ketika pengambilan keputusan tersebut, hal-hal yang menjadi tantangan? Nah, hal-hal seperti yang itu. menjadi tantangan gitu ya. Nah, jadi tantangan sih dalam pengambilan keputusan itu terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan ya anak-anak yang istilahnya ya orang tuanya yang berada gitu ya, Iya. seperti pejabat gitu ya. Iya. Nah, jadi Artinya
Ini ada dilema berarti ya, dilema, tantangannya ya. seperti itu ya. Jadi sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain gitu ya. Berarti itu tantangannya lain, yang dihadapi ya Pak ya, selama misalnya itu ya, cara gitu. Iya, Nah, itu sih. selama pengambilan keputusan itu pasti ada aja hambatan yang Iya, kita temukan, adanya miskonsepsi pasti ya betul, Pak ya, betul. pemikiran yang lain-lain seperti itu. Nah kemudian misalnya kalau ada permasalahan seperti itu, ada kasus seperti itu, dalam penyelesaiannya itu atau Bapak memiliki tata kala atau jadwal mungkin, jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut atau bagaimana tindak lanjutnya ketika ada kasus seperti itu, apa ada dijadwalkan tertentu, oh mungkin saya harus melaksanakannya atau menyelesaikan kasus ini harus menunggu ini, saya punya jadwal tertentu, apa secara langsung mungkin nanti diselesaikan, bagaimana? Nah jadi karena kasus itu munculnya tidak rutin begitu ya, Iya. jadi sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika tersebut gitu ya. Jadi tergantung ringan beratnya kasus. Gila, itu tergantung. Apabila kasus itu ringan, maka bisa kita selesaikan secara langsung gitu ya, saat itu juga. Nah, tapi apabila permasalahannya itu ya tergolong berat itulah, sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku. Jadi itu terlebih dahulu meninjau fakta, gitu ya, atau data. Jadi komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu berkomunikasi dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik, gitu ya. Oke, berarti itu secara langsung berarti Pak ya. Kalau misalnya urgent sekali kita harus selesaikan. Nah, sekarang ada nggak kira-kira faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau misalnya menemukan kasus dilema etika seperti ini, ada nggak faktor pendukungnya itu istilahnya? Pendukung, gitu ya. Nah, jadi faktor yang mempermudah gitu ya, untuk pengambilan keputusan itu, kita berkoordinasi yang baik dengan guru-guru di sekolah, dengan tenaga pendidikan itu begitu ya, dan juga dengan wali murid, orang tua murid, komite, itu yang kita sepakati bersama. Berarti faktor-faktor itu ya yang mendukung Bapak mempermudah untuk mengambil keputusan dalam suatu dilema etika. Ada tenaga pendidik, komite, orang tua murid, gitu ya. Nah kemudian dari sekian yang tadi Bapak uraikan itu udah dapat menginspirasi sekali bagi saya. Nah kemudian dari sekian mungkin ada kasus yang Bapak sudah alami, yang mungkin Bapak selesaikan di sekolah, mungkin hal bermakna apa mungkin yang kiranya Bapak bisa ambil atau bisa petik dari apa yang Bapak sudah alami di sekolah? Nah, jadi untuk pembelajaran yang dapat saya petik begitu ya, pengambilan keputusan itu, yaitu komunikasi dan koordinasi, gitu ya. Komunikasi dan koordinasi yang baik pada semua pihak, agar pengambilan keputusan itu diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif, gitu ya, serta berpihak kepada murid atau peserta didik, gitu. Oke, mungkin itu hal yang bermakna mungkin ya yang bisa dipetik, semakin menambah pengetahuan kita bagaimana caranya berkomunikasi, berkolaborasi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi intinya kita saling berkoordinasi gitu ya, berkomunikasi dengan yang lain seperti itu.
Oke, atas penjelasannya Bapak, terima kasih sekali, banyak menambah ilmu saya tentang bagaimana cara untuk mengambil keputusan ketika mungkin kita menghadapi dilema etika ya tentunya Pak ya. Luar biasa sekali obrolan kita siang hari ini. Kemudian apa ya, mungkin nanti saya bisa lebih belajar banyak lagi dari Bapak tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, kemudian ketika mengambil keputusan, ketika menemukan sebuah kasus. Terima kasih sekali lagi. Sama, iya. Oke, terima kasih Pak Kadek. Iya, atas waktu.